Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun bi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi alqadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin, hadirat, musyahidin, musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Kita masih mencintai Islam dan iman, dan masih mencintai ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Sehingga dengan itu kita hadir di rumahnya ini, mudah-mudahan menjadi tamu yang dimuliakannya dan diberikannya segala hal yang dijanjikannya. Mudah-mudahan di saat kita berpisah, selesai dari majelis ini, Allah umumkan qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam harus kita perbanyak selalu, karena balasannya dari Allah sungguh sangat banyak. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah balas 10 kali. Jadi banyak kan? Sebab itu perbanyak pula, dan Allah akan memberi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, melanjutkan tema kita sebulan yang lalu tentang salah satu akhlak dari as-salaf yang diawali oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam adalah ya'funa wa yatajawazun. Mereka segera memaafkan kesalahan wa yatajawazun dan meninggalkannya. Artinya mereka melewatinya tanpa mempedulikannya. Artinya tidak berlama-lama mengingat dan menyebut kesalahan orang lain. Dan itu adalah sifat Nabi alaihi salatu wassalam jauh lagi sebelum beliau dilahirkan. Tersebut dalam kitab At-Taurat dan Al-Injil, bahwa Nabi SAW di antara sifatnya adalah suka memaafkan dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nah, demikian pula yang terjadi, dikabarkan seperti itu dan terlihat seperti itu oleh para sahabat Nabi SAW, dan tersanjung pula nama Nabi kita dalam Al-Quranul Karim. Dan oleh sebab itu para as-sahabah radhiyallahu anhum dan para tabi'in yang belajar dari sahabat juga mengikuti sifat yang terpuji itu. Kata Syekh, ya'funa wa yatajawazun, mereka memaafkan
dan mengabaikan kesalahan orang, imtithalan li amrillahi ta'ala alladhi amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil afwi fi qawlihi, yaitu dalam rangka menjunjung tinggi perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan. Allah perintahkan Rasulnya untuk selalu memaafkan. Dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat dari Allah, kamu berlemah lembut kepada mereka. Jadi kalau seandainya kita punya akhlak lemah lembut, itu tandanya rahmat Allah dekat pada kita. Sah? Nah, tandanya rahmat Allah dekat pada kita. Karena Allah lah yang membuat kita berlemah lembut. Sebagaimana Allah telah memberikan rahmat kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam, dan dia berlemah lembut. Fabima rahmati minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah kamu lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan, kalau kamu itu kasar, seandainya kamu kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, ya, tangan kasar, hati keras, ya, tangan kasar, hati keras, lam faddu min haulik, pasti manusia akan menjauhimu. Tengoklah orang-orang yang keras kepala dan keras pula laku dan dan caranya, pasti orang tak bisa dekat-dekat dengannya, takut. Nah, Nabi sendiri andainya dia seperti itu, mereka akan lari dari mereka, dari Nabi alaihissalam. Ini kata Allah SWT. Oleh sebab itu, fa'fu anhum. Oleh sebab itu, hai Muhammad, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampunan untuk mereka. Fa'fu, maafkan, ini dosanya kepadamu. Dosanya kepadamu, maafkan. Wastaghfir lahum, sedangkan dosa mereka kepada Allah, mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Jelas? Artinya apa? Supaya kawan kita ini, sahabat kita ini, teman kita ini bersih dari dosanya kepada kita dan dosanya kepada Allah. Nah, kalau dah bersih dosa pada kita kepada Allah, lapang hati kita bertemu dengannya. Nah, wastaghfir lahum, setelah itu wasyawirhum fil amri. Habis itu baru musyawarah. Sebab kalau rapat musyawarah tapi hati belum bersih, dosa masih banyak, tidak dapat taufik dan perasaan tak enak. Makanya orang rapat sering berkelahi gara-gara itu. Karena sebelum rapat bawa beban-beban hati ke dalamnya. Awas nanti pas rapat saya bantai nanti. Kayak itu. Ada sebagian orang seperti itu. Melepas, kalau bahasa kampung, melopen tobeknya. Melopen tobek pas rapat itu. Semua ini. Jadi kalau begitu hasilnya pasti tidak baik. Karena niat dari awal sudah tidak baik. Sedangkan dalam Islam, Nabi diajarkan, sebelum musyawarah, maafkan dosa mereka kepadamu. Jadi bukan rapat itu untuk menghukum saudara kita atau membuka keburukan saudara ke dalam rapat. Kalau tidak usah rapat. Karena hasilnya pasti tidak baik. Nah, karena niatnya dari awal tidak baik. Habis itu, wastaghfir lahum, minta ampunan kepada Allah untuk mereka. Untuk apa? Sebab orang yang berdosa tidak diberikan taufik Allah SWT. Tidak diberikan taufik untuk mendapatkan yang baik. Maka kita berkepentingan orang-orang yang di bawah kita atau yang bersama kita bersih juga dari dosa-dosa. Supaya kita mudah mendapatkan segala kebaikan dalam musyawarah tersebut. Wasyawirhum fil amri,
Di ujungnya baru musyawarah dalam suatu memutuskan suatu perkara. Nah, biasanya kalau sudah dapat suatu keputusan, tentu kita berazam melaksanakannya. Fa idza azamta, apabila kalian sudah memutuskan suatu keputusan dan berazam untuk melaksanakan, jangan lupa fatawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah. Jangan andalkan hanya sekedar keputusan kita. Jangan andalkan kehebatan kita. Kita memang disuruh usaha maksimal seolah-olah itu yang membuat kita berhasil. Ya betul. Tapi di saat aplikasi dan pelaksanaan, maka kita sandarkan kepada Allah. Dan tidak ada yang buat berhasil kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempersiapkan? Iya. Seolah-olah itu yang buat kita berhasil. Semuanya harus maksimal. Kalau bikin konsep, langkah-langkah, jangan satu lapis. Ada ibaratnya proposal lapis 1, lapis 2, lapis 3. Nah, kalau berusaha modal lapis 1, lapis 2, lapis 3. Sehingga ada alternatif-alternatif, dan setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bi akhlaqihim amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bididdi qalihim wa fi'alihim wa amarahu birrifqi bihim wal afwi anhum faqal khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Tatkala Allah menyebutkan beberapa keadaan orang-orang musyrikin, yaitu berpaling dari agama Allah, kemudian mendustakan Nabi SAW, kemudian akhlak mereka yang buruk. Setelah Allah menyebutkan itu, apa perintah Allah kepada Nabi SAW? Orang mendustakannya, berpaling dari dakwahnya, kemudian menyakitinya, mempersekusinya, dan mempersekusi, sebelumnya apa? Memprovokasi, bahkan menghalangi periode kasih. Entah? Ya, sampai Nabi diboikot 3 tahun, tidak bisa makan apa-apa, sah? Begitu demikian diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, dari seluruh keburukan yang mereka buat itu, tetap Nabi Allah mengatakan, Allah perintahkan nabinya untuk menyikapinya dengan sikap yang berlawanan dari akhlak mereka itu. Bukan seperti mereka. Bukan seperti mereka. Ucapannya, kalau mereka buruk ucapannya, kita tetap baik. Kelakuannya, buruk akhlaknya, kita tetap baik. Begitu diperintahkan Allah kepada Nabi SAW. Dan Allah, kalaupun mereka kasar, Allah tetap perintahkan nabinya untuk berlemah lembut. Naam. Wal afwi anhum, dan memaafkan mereka. Subhanallah. Apa kata Allah SWT? Faqal khudhil afwa, maka ambillah sikap pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan ajaklah berbuat yang ma'ruf, yaitu ajak berbuat yang ma'ruf. Setelah itu wa'arid 'anil jahilin, dan jangan pedulikan tingkah laku orang-orang jahil itu. Artinya jangan masukkan ke hati tingkah laku orang jahil itu. Ini yang dipraktikkan Nabi SAW, seperti di saat beliau setelah meninggalnya istri dia cinta Khadijah radhiyallahu anha, yang sebelumnya meninggal pamannya bukan Abu Lahab. Ini orang sekarang gara-gara Abu Lahab banyak pula bikin acara sekarang ni kan. Ya katanya karena Abu Lahab. Nah Abu Talib meninggal. Setelah itu menjadi-jadilah perangai orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW. Dulu ada Khadijah yang mereka segani karena Khadijah mantan bos mereka. Karena Khadijah adalah pedagang sukses. Rata-rata pedagang Mekah itu anak buah beliau, hasil didikannya.
Kemudian Abu Thalib yang merupakan tokoh masyarakat Quraisy yang disegani, yang dihormati. Karena ayahnya Abdul Muttalib dulu yang menemukan sumur Zam-Zam. Dan salah satu pengurus utama Masjidil Haram. Jadi masa jahiliyah pengurusnya, di masa jahiliyah pengurus masjidnya orang jahiliyah juga. Orang jahiliyah. Jadi Haji Abu Jahal. Kenapa? Enggak haji. Dia lebih sering haji dari kita. Di masa jahiliyah ada orang haji? Haji mereka. Tapi haji pengurus masjid supaya belajar ilmu yang sahih bagaimana mengurus masjid supaya tidak niru gaya jahiliyah. Karena tidak sedikit orang pengurus masjid menghalangi masuknya sunnah Nabi dalam masjid dengan alasan kita harus menjaga kearifan lokal. Ini tidak dikenal di sini, walaupun hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, kita tidak mau berubah. Akhirnya kita lebih mengutamakan kejahiliaan daripada ilmu. Itulah sebabnya para pengurus masjid harus belajar, karena masjid itu adalah rumah Allah. Ya, rumah Allah, bukan rumah pengurus. Ya, milik Allah, bukan milik pengurus. Bahkan bukan milik yang membangunnya, karena dia sudah wakafkan lillahi ta'ala. Oleh sebab itu mesti diurus seperti yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala. Melihat Abu Talib dan Khadijah sudah meninggal, kafir Quraisy sampai hati masuk ayam kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi sempit langkahnya di Makkah. Akhirnya dengan harapan besar beliau mencoba pergi ke Taif. Taif. Karena yang keluarga asli di Makkah, orang-orang Makkah sendiri yang satu keturunan dengan beliau tidak menerima, sebagian besarnya menolak dengan keras. Mudah-mudahan saudara sepersusuan di Taif, karena Nabi disusukan di Bani Sa'ad oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi Bani Sa'ad. Dan rata-rata orang Thaqif itu adalah saudara sepersusuan Nabi alaihissalatu wassalam. Ada datuk sepersusuan, mamak sepersusuan, apa sepersusuan, saudara sepersusuan dan sebagainya. Dengan harapan mereka mudah-mudahan menerima dakwah ini. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menemui pembesar Taif Abu Yalil, tetapi ternyata lebih dahsyat pula dari penolakan orang Mekah. Sama mak kandung tak temu dari siapa lagi, apalagi sepersusuan. Kalau ada orang sekarang mengatakan ketidakbenaran dakwah berdasarkan penolakan keluarga, berarti sama dengan pemahaman jahiliyah. Kadang orang bilang itu tanda dakwahnya tidak diterima, tidak benar karena ditolak oleh sebagian besar masyarakat. Kalau itu cara menilainya sama dengan cara penilaian jahiliyah. Karena jahiliyah berdasarkan penolakan masyarakat, penolakan keluarga, bahkan penolakan ayah. Makanya dulu ketika Abu Lahab menolak dakwah Nabi, itu adalah fitnah terbesar yang menghalangi orang mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Tu apaknya sendiri tak beriman, tak percaya, dia yang bilang dusta. Bagaimana kita untuk menerimanya? Subhanallah. Makanya orang-orang jahiliyah lah yang menjadikan patokan kebenaran diterima atau ditolak. Tapi kebenaran itu adalah
apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Hanya ditolaklah Nabi alaihi salatu wasallam mentah-mentah. Nak tunggu masak lah, masih mentah sudah ditolak. Akhirnya dikejar oleh orang-orang yang setengah gila. Orang-orang yang setengah-setengah gila, tahu setengah gila? Kalau bahasa kitanya, gila-gila alang. Gila-gila alang dan anak-anak yang tak mengerti apa-apa. Kemudian hamba-hamba sahaya disuruhlah untuk mengejar Nabi, melemparinya dengan batu. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bi abi wa ummi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Beginilah Nabi alaihi salatu wassalam ditolak dulu sampai Nabi alaihi salatu wassalam berjalan sampai tak terasa, ya, sampai ke suatu tempat. Akhirnya di situ datang kepadanya malaikat Jibril bersama malakul jibal. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan memperkenalkan hadza malakul jibal. Ini adalah malaikat gunung. Silakan perintahkan apa yang engkau mau. Subhanallah. Lalu malaikat jibal, malaikat gunung memperkenalkan diri, kalau kau mahu hai Muhammad, aku tautkan kedua gunung Mekah ini di atas penduduknya. Kalau ditautkan dua gunung di atas lembah itu, apa yang terjadi? Ya, kota Mekah tinggal sejarah masa lalu. Karena mereka sudah tertimbun oleh gunung besar. Nanti siapa pula yang akan mengangkat lagi? Pasal panggil lagi malaikat itu tuh untuk mengangkat lagi. Berat kerjanya itu. Kalaulah Nabi SAW berturutkan sakit hatinya, sedihnya, ya, kemudian ingin menghukum orang-orang itu, dan mereka patut dihukum, dihukum. Orang yang paling mulia dihinakan dengan cara yang paling hina. Fa inna lillahi inna raji'un. Tetapi Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka belum mengetahui. Kemudian dia menolak dengan halus tawaran dari malaikat gunung, inni la arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah. Sesungguhnya saya berharap Allah keluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak dan generasi yang akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terkabul. Iya, yang tua-tuanya mungkin tidak dapat hidayah, tapi anak-anaknya alhamdulillah sampai sejak saat itu sampai hari ini mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Kemudian Nabi juga mengatakan kepada, ya Rabbi, law lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tak murka kepadaku, wahai Allah, aku tidak peduli apapun yang terjadi. Biarlah mereka menghinakanku, karena kalau Allah tidak menghinakan, maka tak akan hina seseorang. Karena Allah yang memuliakan, tak ada yang kita menghinakan. Walaupun di mata manusia nampak hina, tetapi lihat bagaimana Nabi kita alaihissalatu wassalam dicintai oleh seluruh manusia. Bahkan orang-orang yang tidak mengikutinya pun mencintai Nabi alaihissalatu wassalam. Kadang-kadang tanpa ilmu juga melakukan hal-hal yang atas dasar cinta, tetapi melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk untuk mencintai Nabi dengan cara yang dicintai oleh Nabi alaihissalatu wassalam, bukan dengan cara-cara yang dilarang dan dibenci oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin, kemudian fala tukafi'hum bi khiffatihim wa sabahihim, artinya wa'mur bil urfi khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, ambillah sifat pemaaf, bawa perintah kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Artinya apa?
fala tukafi'hum bi khiffatihim wa safahihim. Jangan engkau membalas seperti kelakuan mereka yang rendah dan bodoh itu. Jadi jangan bertindak rendah seperti mereka dan jangan bertindak bodoh seperti mereka. Maafkan mereka. Karena mereka orang bodoh. Kalau kita balas seperti itu, ikut pula menjadi orang bodoh. Kalau kita ikut membalas seperti itu, lantiangnya batu. Berarti sama-sama bersikap rendah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa sahha an Abdullah bin Zubair, sahih diriwayatkan dari Abdullah ibn Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, salah seorang khalifah, fi qaulihi ta'ala khudhil afwah, dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah sahabat kecil Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia adalah orang muhajirin pertama yang lahir di Madinah setelah hijrah. Khuzil afwa, qala umira Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ay ya'khudhal afwa min akhlaqin nas, yaitu Nabi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan bagaimanapun kelakuan manusia kepadanya, untuk memberikan maaf bagaimanapun buruknya kelakuan manusia kepadanya. Walhamdulillah, itu yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Asy-Shinqiti rahimahullah, berkata Imam Asy-Shinqiti, itu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan, bayyana fi hadhil ayatil karimah ma yanbaghi an yu'amila bihi al-jahalata min syayatinil insi wal jins. Dalam ayat yang mulia ini, Allah terangkan bagaimana seharusnya Nabi menghadapi orang-orang jahil. Bagaimana seharusnya Nabi menghadapi orang-orang jahil. Min syayatinil insi wal jin, yaitu dari setan-setan jin dan manusia. Manusia ada setan juga? Hah? Maka antum bilang setan kayak begitu ya? Hah? Memang ada. Bahwa Allah ciptakan musuh para nabi, syayatinal insi wal jin, musuh dari kalangan jin, setan jin dan manusia. Fabayyana anna syaitanal insi yu'amalu bil-lin. Lalu Allah jelaskan bahwa setannya manusia mesti bertindak kepadanya dengan lemah lembut. Itu yang payahnya. Nyekoy ke awak harus lemah lembut kepadanya. Coba lihat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam disuruh untuk berlemah lembut kepada siapa? Setannya para setan manusia. Siapa? Fir'aun. Subhanallah. Lambang kesetanan manusia. Lambang manusia paling durjana. Lambang manusia paling zalim. Asal ada manusia zalim, paling zalim disebut Fir'aun. Makanya Abu Jahal disebut Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Apa sebab? Karena dia yang paling jahil dari umat ini. Allahumma musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa akhzil afwi wal i'rad an jahlihi wa isaatihi. Adapun setan manusia dihadapi dengan lemah lembut, kemudian dengan memberikan maaf, serta tidak terlalu peduli dengan kejahilan dan laku buruk mereka. Kalau bisa seolah-olah nggak tahu aja lah, biarin aja lah. Contoh konkretnya, kalau antum bertemu dengan orang yang caci maki antum, misal di medsos, jumpa dengan dia tempat sama-sama makan sate, bayarkan untuk dia sekali. Nah gitu, kalau perlu duduk dengannya, tidak usah dibaca-baca tentang masalah apapun dengannya. Sahih? Nah, itu yang terjadi. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah melakukan itu. Seseorang yang mencaci makinya, menyesat-nyesatkannya, mencaci maki gara-gara dia Wahabi, Syekhnya dari Mesir, dipanggil. Subhanallah, ketika bertemu 2 jam lebih berbicara, tak sedikit pun Syekh menyinggung hal itu. Setelah selesai diantar oleh Syekh ke mobil. Paling-paling setelah masuk mobil dikusuk pungut sedikit. Sabar Syekh, maklumlah anak muda. Maklum anak
mudah, antum harus bersabar menghadapinya. Selesai. Habis itu melihat akhlak yang begitu tinggi, Syekh ini bilang kepada dekan Al-Quran, Fakultas Al-Quran waktu itu, bawa sini semua buku Wahabi itu, rupanya belum pernah dibacanya. Hanya mendengar isu yang tidak sehat, lalu dia ikut-ikutan, setelah dibaca, alhamdulillah setelah apa jadi Wahabi dan jadi dai Wahabi terkenal di Mesir. Alhamdulillah dengan akhlak. Karena itu yang Allah perintahkan pada Nabi alaihissalatu wassalam, dan itu banyak orang yang awalnya paling benci ke Nabi alaihissalatu wassalam seperti Thumamah bin Uthal Al-Hanafi, tapi setelah bertemu dengan Nabi dan akhlaknya berubah menjadi orang yang paling mencintai Nabi alaihissalatu wassalam. Wa anna syaitanal jinni la manjaminu illa bil isti'azati billah minhu. Adapun syaitannya jin, karena tidak nampak sama kita, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, tidak ada jalan untuk selamat kecuali minta perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wabillahi taufiq, kita sambung selepas salat, selepas azan insyaallah taala. Allah. Masyaallah. 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 Ya Allah.
asyhadu Allahumma shalli Allahumma rabbana salatu ati Muhammad sallallahu Tapi kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan ya'funa wa yatajawazun. Mereka memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain imtithalan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi qala li Uqbah bin Amir, yaitu dalam rangka menjunjung tinggi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikannya kepada Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Uqbah bin Amir, wahai Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu amman zalamak. Yaitu sambung silaturahim dengan orang yang memutuskannya denganmu. Wa'ati man haramak, dan berilah kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Wa'fu amman zalamak, dan maafkan orang yang telah menzalimimu. Ini semuanya berat, tetapi ringan bagi orang yang Allah ringankan kepadanya. Dan tidak mungkin itu ringan kecuali orang yang ingin harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang memutuskan silaturahim dengan kita aja yang sibuk menyambung terus. Awak terus yang menyambung, berat kan? Awak nelpon terus, dia tidak pernah nelpon misalnya. Awaknya nak sanaknya tidak sanak jawab, kan misal. Nah, atau orang yang tak pernah memberi kepada kita, kan beda. Orang yang tak mampu apa boleh buat, memang dia tidak mampu, kita terus tidak ada masalah. Ini tidak, dia lebih berkemampuan dari kita, tetapi tidak pernah memberi, kita terus yang memberi. Kata Nabi, teruskan, diteruskan. Atau maafkan orang yang selalu menzalimimu. Nah, kalau kita bisa melakukan yang ini, seperti yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita berada di puncak akhlak yang tinggi, karena dia adalah sifat orang yang bertakwa. Sifat orang bertakwa yang memang berat, tetapi memang orang-orang yang memang kelasnya kelas berat juga. Dan timbangannya di sisi Allah sangat berat. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan. Dengan apa memperbaiki hubungan? Yang putus disambung, yang menutup diri dibuka. Kemudian memaafkan segala yang membuat kita terluka. Maka ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya'funa wa yatajawazun. Mereka as-salaf juga suka memaafkan dan melupakan kesalahan orang, hatta yakunu minal muttaqin allazina a'addallahu lahumul jannah, supaya mereka menjadi orang bertakwa yang Allah siapkan untuknya surga. Wa wasafahum bi annahum kadhimuna al-ghaidhi wa 'afuna 'anil nas. Dan Allah menyebutkan sifat orang bertakwa yang siapkan baginya surga itu adalah suka menahan marah.
dan memaafkan manusia. Faqal, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlombalah kalian, bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ardu, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Orang selalu mengartikannya dengan luas. Tidak, ini baru lebarnya aja. Panjangnya lebih lagi. Ya, ard itu lebar, tul panjang, luas panjang kali lebar. Ini lebarnya saja selebar langit dan bumi. Bukan satu langit, 7 lapis. Tahu tak satu lapis langit berapa lebarnya? Tebalnya. Ketebalan satu lapis langit. Tak pernah neliti ya? Hah? Cobalah. Nah, satu langit tebalnya, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, 400 tahun perjalanan. Tebal langit tu. Hah? Itu siapa yang mana tiangnya untuk menahan? Tak pakai tiang. Siapa yang menahannya? Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah tak menahan, tak ada yang boleh menahan. Kemudian jarak dari satu langit ke langit selanjutnya berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Berarti jauh surga itu ya? Jauh tak? Oleh sebab itu jangan cari petunjuk kecuali petunjuk Allah dan Rasulnya. Sebab kalau kesasar, jauh soseknya sih. Ya, jauh tu sesatnya, bahaya. Makanya jangan simpang kiri, simpang kanan. Jangan ikut subuhat. Ini subuhat tu berdalil semua ya. Tak ada subuhat yang tak berdalil. Itulah sana. Tak usah salah-salahkan, semua punya dah dalil. Iya memang. Kalau tak ada dalil, tak subuhat namanya. Ya. Tak ada orang kalau seandainya jelas salahnya, jelas batilnya, tak jadi, maka tak ada yang mengikuti. Cuman karena ada samar-samarnya, dilihat dari situ sisi benar, tapi setelah ditengok betul ternyata keliru. Ternyata keliru. Banyak kelirunya. Dan itulah sebabnya kita harus selalu belajar ilmu. Kalau tidak, ahli subuhat lebih banyak dari ahli subuhat lebih banyak daripada ahli kebenaran. Ya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dalam setiap hari tambah terus subuhatnya, tambah terus. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Nah, luasnya langit dan bumi uiddat lil muttaqin, disiapkan Allah untuk orang yang bertakwa. Jadi jangan takut, tak, surga itu luas sekali, tak sempit lah. Jangan takut bawa orang, bawa le kawan sebanyak kawan banyaknya. Sebab kalau kita bawa kawan, dapat hidayah melalui kita dapat bonus lebih banyak. Apa sebab? Karena sistemnya MLM. MLM. Semakin banyak kita ajak orang, semakin tinggi kedudukan kita. Karena Nabi katakan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri ka ajri fa'ilihi aw man ittaba'ah min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang menyuruh kepada petunjuk lalu diikuti orang, dia dapat pahala menyeru itu dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi. Oleh sebab itu jangan segan-segan bawa kawannya, bawa kawan ke surga. Sebab surga itu luas sekali. Disiapkan untuk siapa? Orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jadi infak tu jangan nunggu berlebih dulu, tak akan ada lebih. Tak ada lebih. Memang harus kita siapkan sedikit, banyak. Gitu aja. Yang penting selalu harus ada infak.
Kalau nunggu berlebih, tidak ada orang kaya, tidak ada PTM lobby. Semakin kaya, semakin tak berlebih duitnya. Sah? Semakin kaya, semakin tak berlebih duitnya. Coba tengok. Yang paling payah itu minta duit sama orang berduit. Kecuali yang Allah berikan padanya kebiasaan berinfak. Nah, kalau Allah berikan nikmat itu, insya Allah sangat mudah. Tapi kalau tidak, itulah. Ibu dapat langsung jadi dolar. Nah, jadi dolar tak bisa dibelanjakan lagi kan? Sah? Oh, dapat langsung jadi dolar. Dolar baru pula tuh. Nah, jangankan untuk dipakai, untuk dipinjam aja kadang tak bisa. Apa sebab? Dolarnya baru bersetrika pula. Berseri pula nomornya. Ya kan itu masalahnya. Dolar kan manja di negeri kita nih. Allah musta'an. Tapi orang-orang yang Allah berikan harta dan diberikan ilmu sehingga dia tahu untuk apa harta itu, itu yang sangat berbahagia di dunia dan lebih bahagia lagi di akhirat. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, yang suka menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Al-Imran 133 sampai 134. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang bertakwa itu adalah yang suka memaafkan orang lain. Suka memaafkan orang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya memaafkan itu adalah akhlaknya orang-orang yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan sifat orang yang bertakwa adalah, salah satunya adalah suka memaafkan. Suka memaafkan dan suka melupakan kesalahan orang lain. Suka melupakan kesalahan orang lain. Baik, kita cukup sampai sini aja dulu. Ini masih ada lagi. Kita cukupkan aja dulu ya. Tambah lagi. Selesaikan halaman ini dulu ya. Kita selesaikan halaman. Atau besok aja lah. Nanti kita sambung, nanti panjang lagi. Saya tutup dengan kisah seseorang yang memaafkan saudaranya. Mau dengar kisah? Mau dah? Ada seseorang kita ceritakan, dia meminjam uang kepada abangnya dengan alasan untuk belanja anak sekolah. Yang diberikan oleh abangnya ini juga duit yang akan digunakan untuk tahun baru, untuk masuk sekolah anaknya juga, sama-sama untuk anak sekolah. Tapi di saat jatuh tempo, dia tidak mengakui ada utangnya. Bukan sekedar itu, dia telepon sama abangnya marah-marah pula. Marah-marah. Tidak ada saya pinjam duit. Ngadu kemana, ngadulah. Masya Allah. Gara-gara uang itu nak pecah pula sama saudara sendiri. Tapi begitulah syaitan mempermainkan orang. Akhirnya karena putus asa tidak mungkin dibayar, dia cakap pula sama mak. Si Anu pinjam duit sama saya mak, tapi tidak mau, dia minta, marah-marah sama saya, tidak ngaku. Subhanallah. Keluar pula sumpah serapah dari mak tadi. Celaka. Subhanallah ya. Kalau dikabulkanlah doa hari itu lah, subhanallah, hancur itu anak. Tetapi subhanallah, Allah inginkan sesuatu yang rahasia yang untuk hambanya. Sampai-sampai suatu hari saudara yang meminjamkan itu masuk ke sebuah masjid. Pas pula sang ustaz berbicara tentang keutamaan memaafkan. Keutamaan memaafkan saudara.
Subhanallah, kena masuk kaji, akhirnya berjanji dengan Allah orang ini. Ya Allah, inni ahadtuka, ya Allah saya berjanji kepadamu, an abi'a mazlamati lak, saya jual kezaliman saudaraku kepadamu. Jadi paham maksudnya? Tidak paham loh. Sekarang saya dizalimi oleh saudaraku, sah? Dan engkau suka memaafkan orang yang memaafkan. Oleh sebab itu sekarang saya jual kepadamu. Artinya tolong beli ya Allah. Saya maafkan saudaraku, maka beri pula aku. Tak paham juga. Besok lah lagi. Kau muslim. Kan hartanya tadi dipinjam oleh adiknya. Adiknya tak ngaku. Dan harta ini kan harta dia. Sekarang harta itu dijualnya ke Allah SWT. Kan Allah mengatakan, innallaha ashtara, lanjutkan, minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman harta dan jiwanya. Dengan apa? Dengan surga. Oleh sebab itu saya jual ya Allah kezaliman ini kepadamu. Artinya apa? Karena engkau aku maafkan. Artinya bayarannya saya terima darimu. Saya tidak butuh dari saudara lagi saya. Paham? Tidak ya paham? Apa ya paham saya? Saya tidak akan tuntut lagi saudara saya. Cukuplah aku serahkan kepadamu. Kenapa? Karena tadi ceramah tentang keutamaan memaafkan. Sekarang saya maafkan. Dah selesai. Akhirnya untuk apa namanya? Karena ceritanya sudah sampai ke emaknya, sudah sampai ke abangnya, maka dia ingin apa namanya? Ingin supaya masalah ini clear di depan mereka semua. Maka dia telepon saudaranya tadi, besok malam kita makan bersama syukuran di rumah emak. Kan tadi sampai ke emak masalahnya kan? Sah? Pas ditelepon saudaranya tadi, dia nyangka minta duit lagi, tidak dijawab salam, marah-marah pula. Pokoknya enggak ada uang. Pokoknya tidak apa? Enggak ya akhi, saya tidak minta duit lagi, dah selesai masalah itu, dah clear. Saya ngundang kita semua nanti adik-adik makan bersama di rumah mak. Saya yang apa nanti siapkan makanannya. Mau pula dia datang juga dia. Masya Allah. Datang sampai situ, sampai di rumah makan. Waktu itu datang syaitan juga. Apa kata syaitan? Sekarang permalukan dia depan orang ramai ini. Kan setan suka yang kayak gitu kan. Ya, yang udah baik-baik disuruh buruk lagi sah. Nah, tetapi saya ingat janji saya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya iman saya menang melalui syaitan. Menang melawan syaitan. Akhirnya selesai. Alhamdulillah, lalu sampaikan kepada orang tuanya bahwa saudaranya sudah menyelesaikan segala utang piutang tadi. Nah, pokoknya tidak ada lagi masalah, sudah selesai semua. Alhamdulillah. Yang saudaranya heran, tapi dia ngaku anak diaman juga. Nah, ada apa? Yang jelas, akhirnya mereka berpisah dalam keadaan baik-baik. Selesai. Sampai di rumah seperti biasa. Beliau salat sunat sebelum tidur, wudu dan salat sunat. Habis itu tidur. Subhanallah, dalam tidurnya dia didatangi oleh Nabi SAW. Mimpi. Dan siapa yang mimpi melihat Nabi seperti melihat Nabi sesungguhnya, karena syaitan tidak sanggup menyerupai Nabi. Syaitan itu ahli bikin film, cuman untuk menyerupai Nabi tidak bisa. Itulah mukjizat yang Allah berikan. Siapa bisa menyerupai ustaz bisanya, tapi menyerupai Nabi tidak bisa. Cuman masalahnya banyak pula setan manusia yang ngaku-ngaku berjumpa Nabi. Hanya banyaklah setan. Nah, makanya jangan segera percaya karena belum ditemukan alat detektor mimpi. Ya, alat detektor
mimpi. Ada pula orang sebagian kapan mau dia bisa bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kasih merek di rekeningnya kadzab. Kadzab. Dah, dusta. Tidak bisa percaya. Nah, kalau setiap hari menurut keinginannya bisa ketemu Nabi, katakan pendusta. Tidak ada itu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Bermimpi ketemu Nabi alaihissalam. Ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Man bil bab, siapa yang di pintu? Ana Rasulullah. Saya adalah Rasul, mendengar Rasul datang, tapi buka pintu dalam mimpi. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, saya dapat berita kamu memaafkan saudaramu. Maka oleh sebab itu saya ingin berikan kamu hadiah. Apa hadiahnya? Ayo umrah bersama saya. Akhirnya pergilah dia dalam mimpi itu, umrah ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ke Mekah, tawaf, sa'i. Nah, setelah tahallul, lalu Nabi alaihi salatu wassalam tepuk punggungnya, afauta an akhik faqad jazaituka al-an wa ma innallahi a'zam. Saya hanya bisa membalas dengan ini, dan yang di sisi Allah lebih besar lagi. Nah, di situ mereka berpisah. Dia berpisah dengan Nabi alaihi salatu wassalam selesai tahallul di atas Bukit Marwah, dan di saat terbangun, alhamdulillah azan subuh pun berkumandang dari masjid dekat rumah. Kira-kira senang tidak dapat mimpi seperti ini? Subhanallah, Nabi sendiri yang memberikan apresiasi. Nabi sendiri. Dan subhanallah, dan itu insya Allah adalah benar. Karena mimpi bertemu Nabi itu adalah hak. Insya Allah Ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan segan-segan untuk memberikan kemaafan kepada saudara. Khususnya saudara kandung kita sendiri. Saudara-saudara kita, saudara yang senantiasa ada hubungan rahim dengan kita. Kalau orang lain saja bisa, apalagi saudara yang kita. Dan nanti kisah Abu Bakar Siddiq akan disebutkan dalam kitab ini pada pertemuan bulan depan apa bulan depan? Bulan depan ya. Masya Allah, semoga masih di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.